hobi sekali main game, apalagi selama corona ini. Weh, takutku. Jangan kok begitu, apa itu main game seperti itu? Kan kita habiskan waktu, kita berkorban. Adakah uangnya ini? Adakah keuntungan kalau kita main game ini, Bar? Untuk masuk slotnya itu 30 miliar. Orang Sulsel, orang Bugis, tapi dia mewakili provinsi lain. Ya teman-teman para gamers ini, manfaatkan Jiki. Ternyata ada udang di balik batu. Saatnya bilang, kamu kelas. Alright, nice people, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Ini dari tahun lalu saya bikin podcast ini paling banyak di request soal ini. Apalagi anak-anak apa segala macam yang saya ketemu di mall, di warkop, di berbagai macam kafe. Kak, tolong Kak, suarakan juga kami ini Kak. Dan alhamdulillah ada momentum yang pas, apalagi kemarin sudah mendapatkan medali emas di SEA Games. Langsung saja ini dia. E-sport ya, AC Sulsel sudah hadir di sini ketua harian kita Kakak Alto Nanar sampai tadi. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merah menyala semangat memang ini anak-anak game di luar biasa. Sehat Pak Alhamdulillah Ketua. sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Kemarin kan sempat ini tapi sekarang udah enakan lah. Alhamdulillah, dan memang suasana memang lagi enak-enak ini Kakak. Ya. Karena saya mau ucapkan juga selamat ya karena teman-teman e-sport yang kemarin berlaga di SEA Games ya, SEA Games. Itu dapat medali. Itu benaran itu atau? Alhamdulillah benar dong. Benar nih. Ya ada. Ya. Kita dapat 3 medali alhamdulillah. 3 medali, oke. Kita kasih buat Indonesia 3 medali. Itu kemarin di Free Fire ada emas sama perak. Oke. Sama yang terakhir juga tadi ya baru kalau nggak salah tadi tuh PUBG dapat silver juga. Wah. Jadi alhamdulillah lah kita kasih 3 tuh. Terus terang ini Pak Ketua, saya itu termasuk yang tidak percaya ini ternyata bisa menjadi bisa membanggakan bangsa dan negara ternyata ya. Betul. Kita nggak nyangka juga tuh. Saya juga tuh biasa juga nggak nyangka juga. Itu dia betul. Ternyata bisa hanya dari main game apa segala. Begini Pak Ketua, banyak DM yang ke saya, banyak DM Kak Rizal ini soal games kagak. Soal gamers apa segala macam. Teman-teman ini banyak yang kemudian bisa di Makassar ini, bisa di Sulawesi Selatan. Betul. Tetapi kadang-kadang dia image-nya ndak bagus ini anak-anak game. Dijustifikasi macam-macam. Jangan kok main game itu lihat itu berita-berita. Dia rusak, ada bahkan tidak makan, ada bahkan sakit. Betul. Bahkan katanya sempat ada yang meninggal juga. Ada yang meninggal kemarin. Benar itu. Itu beberapa news yang memang sering beberapa kali diangkat waktu itu. Ada yang meninggal emang karena ini kecapean. Iya. Kecapean. Pak Ketua, kenapa sebenarnya ekosistem game? Kapan sebenarnya ekosistem e-sport ini mulai tumbuh? Dan saya masuk kenapa sampai ada organisasinya? Nah kita tahu anak-anak game mungkin tidak terlalu suka yang namanya struktural, silangsungkan saja dan sebagainya. Itu gimana Ketua Harian bertanggung jawab ke soal ini? Iya betul. Jadi intinya sebetulnya ESI ini kemarin baru di establish itu 2020 2 Februari kemarin. Kenapa kita ada? Itu contohnya sebetulnya simple. Ya. Karena kalau adanya suatu ekosistem, contoh simpel saya. Contohnya kayak kita punya konsesi lahan kan. Oke. Kalau ditebang, kalau umpamanya konsesi lahan hutan gitu kan. Ya. Kalau kita tebang banyak eksploitasi jatuhnya. Oke. Kalau kita tidak manfaatkan sayang juga. Betul. Jadi adanya ESI Sulsel ini di sini, kita menjadi wadah ekosistem. Jadi benar-benar kita berdiri untuk bukan cuma sekedar buat SDM-nya, kita berdiri untuk SDM-nya, biar semua tumbuh dengan baik. Yes. Kita berdiri juga untuk prestasi dan atletnya. Okay. Kita berdiri juga buat industrinya. Karena yang harus kita ketahui adalah sekarang ini industrinya ini bertumbuh dengan liar ibaratnya gitu loh. Tumbuh dengan liar karena banyak sekali kan gamer itu kan banyak sekarang di Indonesia dan sekarang kita sudah bisa beli diamond dan segala macam lebih simpel sekali sekarang kan. Jadi kita mau ESI itu ada dia sebagai ini penjaga ekosistemnya aja biar semuanya tumbuh dengan cantik gitu kan, bukan nggak liar lagi gitu, cantik. Liar lagi, oke. Itu yang kita harap itu dengan adanya ESI nanti. Dengan adanya ESI, kita lebih fokus ke ESI dulu kalau gitu kan. Saya kemudian akhirnya tahu ESI e-sport Indonesia. E-sport Indonesia. Ya. Kalau ketua pusatnya siapa? Pak Budi Gunawan. BIN ya. Ya betul. Ini juga yang menarik kemudian
Saya senang sih Kakak karena kemudian ada wadahnya dan sebagainya dan kayaknya sudah hampir semua merata di setiap provinsi. Betul, Pak sudah Ketua ada 34 provinsi. Provinsi dan juga tersebar di kabupaten Ya, kabupaten kota dan sebagainya. Betul. Dan beberapa teman-teman saya yang saya tahu di Sulsel ini, Makassar, Goa ya, di Lu itu ternyata beliau menjadi ketua ESI, teman saya apa segala macam. Dan di berbagai macam event Pak Ketua. Saya bikin event apa segala macam, Kak, tidak mau masukkan e-sport salah satu item acara. Saya kan pemain game tonja juga Pak Ketua. Cuma ya main game yang memang tidak sifatnya untuk kepentingan, hanya untuk entertain aja. Tidak bilang bahwa ini bisa mungkin menghasilkan cuan ternyata. Bahkan bisa menjadi sebuah prestasi. Hanya sekedar begitu Pak Ketua, isi waktu luang apa segala macam. Lalu kemudian lembaga ini harapannya saya sih diketuai oleh pemain game. Oh iya. Tapi kenapa rata-rata orang-orang yang kayak kepolisian atau mungkin tokoh-tokoh politik dan sebagainya ini gimana asal muasal kenapa harus sampai ke situ Pak Ketua? Sebelum kita bicara gamesnya. Kalau kita sih simple. Karena kalau kita berbicara Pak Jenderal Budi Gunawan ini, itu kan sudah punya strukturnya. Jadi untuk kita kalau biasanya tuh saya kembali ke ini pengalaman pribadi tuh. Iya Pak Ketua. Kalau pengalaman pribadi itu dulu ada di cabur saya ada di cabur yang satu lagi sebelumnya. Sebelum ini saya masuk di ESI, saya ada di cabur satu. Itu it takes sekitar 11 tahun untuk kasih tumbuh itu satu cabur tuh. Satu cabur tuh organisasinya tumbuh di 22 provinsi itu 10 tahun. Untuk bisa sustain begitu kan? Untuk sustain untuk pelan-pelan naik. Tapi ini kan memang karena memang kekuatan instansi tersebut. Makanya dalam 1,5 tahun langsung 34 pengkapengkot, 34 provinsi, setiap pengkapengkot sudah langsung ada. Jadi emang dipercepat ininya, ibaratnya distimulus lah ibaratnya ini. Makanya berarti dasar yang pertama adalah dasar karena kepentingan struktural, supaya cepat. Betul. Apalagi ini kan memang e-sport ya era digital ya, mau tidak mau juga. Betul. Cepat. Oke. Apa kira-kira lagi Kakak yang sehingga orang bisa akhirnya menerima? Oh ya. Karena jangan sampai, karena kemarin sempat sih saya dengar secara kabar-kabar burung sih Kakak, bahwa saya jago Kak main game apa segala macam, tapi untuk bergabung secara organisasi kelembagaan enggak deh, biar bisa independen apa segala macam. Saya ada di klub atau apalah istilahnya begitu. Sempat juga ada saya dengar kabar-kabar begitu. Tapi emang pada intinya sebetulnya memang karena secara struktural memang lebih kita rasa lebih fungsional kalau memang teman-teman ini dulu ini kan. Entah itu nanti kedepannya akan dimasukkan lagi orang-orang yang memang teknis karena memang di dalamnya sendiri ESI sendiri ini ESI itu banyak teman-teman yang teknis juga ada yang ada caster di Sulsel sendiri itu ada caster ada yang yang penyelenggara acara segala macam dan memang disatuin aja. Oh berarti tidak semuanya pemain game? Tidak semuanya atlet. Ya, yang ada di industri itu memang pecinta karena memang kalau kita kembali ini belok nih jadinya belok. Oke. Kita belok ke olahraga gitu kan. Olahraga. Atau ini. Kalau orang itu menggeluti suatu olahraga atau kita menggeluti e-sport gitu kan contohnya kan. Itu dibutuhkan passion. Dibutuhkan kecintaan kan, lebih mendalam untuk orang punya dedikasi. Untuk berada di situ sampai bertahun-tahun gitu loh. Ya contohnya teman-teman yang sebagai itu yang kita tarik kemarin pas kita bangun ini ESI di sini. Itu ya teman-teman yang kita tarik gitu loh, yang benar-benar sudah mengerti industrinya, mengerti game bagaimana, mengerti kalau ngadain acara kayak bagaimana dan segala macam. Makanya teman-teman itu yang kita tarik. Jadi emang dasarnya itu sendiri yang kita kembali ke bicara yang tadi adalah ESI itu emang yang pertama kenapa dipegang sama instansi karena emang strukturnya dulu. Tapi kita tarik semua teman-teman yang memang ada yang sudah bergelut di situ, kita tarik semua. Kita tarik untuk sebagai bagian dari kita gitu. Sebagai bagian dari situ. Berarti kayak orang kayak saya nih Kakak. Bisa gabung di ESI? Bisa dong. Wah, mendaftar dong. Bisakah adakah? Bisa dong. Formulir bisa diisi. Luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman para gamers yang lain. Jadi keberadaan ESI tadi dijelaskan oleh Pak Ketua Harian adalah untuk mengakomodir semua supaya kemudian tidak ada yang salah arah. Betul. Nah, pertanyaan saya sederhana Pak Ketua. Sebenarnya teman-teman game ini apanya yang salah tahu sehingga perlu dibuatkan wadah seperti itu? Karena ada orang tua Kakak yang memang tidak dukung anaknya. Jangan kok begitu. Apa itu main game seperti itu? Ini kita beloknya kita arahnya kemana enaknya nih? Kalau saya sekarang kita pindah ke gamenya dulu para industri gamenya ini apa segala macam. Nah ini juga kemarin yang jadi bagian dari yang saya suka ini, maksudnya dalam artian contoh-contoh kecil. Kita ini kalau gamer terus sebagai gamer tuh kadang-kadang
kita main ini kan, itu kadang-kadang bahasa kotor keluar. Bahasa kotor segala macam, ngomong jorok apa segala macam kan. Makanya dengan adanya kita itu, ini kenapa ESI dan jadi gamer tuh jadi e-sport dan jadi atlet. Kita berharap perubahan itu ada perubahan mental itu juga berubah. Gitu. Dalam artian kalau kita sudah berdiri sebagai atlet gitu kan, kita sebagai atlet pengkot dan segala macam, ya watak kita juga akan berubah. Gitu loh. Kita berbicara juga mengenai perubahan mental itu. Perubahan mental dalam artian kita tidak lagi pakai bahasa jorok dan segala macam. Jadi kita benar-benar kita berperilaku sebagai atlet gitu loh. Artinya kan kalau main game memang ya ekspresi bebas apa segala macam, tapi tetap berada koridor mungkin. Betul. Jangan tongko juga sembarang lu bilang. Ya, dalam artian begitu tuh. Kan sekarang kan orang apa bocil lah. Begitu. Tapi sekarang kalau kita bicara, kalau kita mainin sama atlet kita nggak boleh dong ngomong kayak gitu dong. Kita harus ya betul-betul konsentrasi sama game saja gitu loh. Itu kalau ininya. Kenapa gitu loh. Ya, artinya yang selama ini tersorot oleh secara umum kakak oleh orang awam, orang kayak saya, termasuk mungkin orang tua apa segala macam. Sampai-sampai saya pernah kakak itu dihubungi oleh orang tua. Kak Rizal, bisa bantu anakku. Kenapa itu Puang? Saya bilang begitu. Bisa kita kasih jadi YouTuber saja. Kenapa? Bisa kali main game apalagi selama corona ini. Takutku. Bisa kali main game apa segala macam. Saya cek anaknya justru memang hebat ini anaknya. Tetapi dia masih kelas 1 SMP. Apa segala macam saya sampaikan, bagus nih kayaknya, ini tinggal diarahkan saja Puang. Betul. Iya, sampai-sampai saya mau dibayar mahal Pak Ketua supaya tinggalkan itu game. Sampai-sampai begitu Ketua. Makanya stigma tentang anak-anak game ini luar biasa. Boleh mungkin disampaikan, mungkin Pak Ketua lebih tahu lah dibanding saya, apa sih yang selama ini stigma-stigma negatif yang melekat ke anak-anak game selain tadi yang kita sampaikan soal bahasa. Adakah mungkin yang lain misalnya penyimpangan contoh kecilnya kan tuh kayak teman-teman kadang-kadang main sampai jam 3 pagi, lupa waktu dan segala macam. Jam 3 pagi sih? Iya, jam 3 pagi, jam 4 pagi buat kejar ranking segala macam kan. Itu kan sebetulnya kan ya enggak sehat. Kalau kita bicara ini kan enggak sehat. Tapi kalau kita berbicara sebagai atlet atau kita sudah bicara sebagai bukan cuma sekedar gamer, jadi kita berbicara sebagai atlet atau e-sport. Itu kan daya konsentrasi kan tidak bisa kita bisa paksakan sampai main 6 game 7 game itu nggak bisa. Makanya kalau kita berbicara sebagai e-sport, orang tuh main cukup sampai cuma latihannya tuh cuma 6 jam satu hari mentok gitu. Karena kita berbicara EQ-nya orang gitu. Secara emosional dia kadang-kadang, dan kalau kita bicara atlet juga nih. Ada atlet yang main game tuh kita bisa lihat dia di game pertama bagus, game kedua bagus, game ketiga turun. Ya karena konsentrasi, kegiatan konsentrasi. Daya tahan tubuh juga kan. Daya tahan tubuh, daya konsentrasi. Makanya kalau kita di sport itu nanti kalau kita sudah masuk sebagai atlet gitu kan. Itu ditatar baik-baik dalam artian kapan dia makannya harus apa, dijaga kesehatan, jadi betul-betul jaga kesehatannya, jadi it's no longer a game gitu loh. It's a sport gitu kan. Jadi semua itu ditata makanannya, disuruh buat lari pagi. Wah, jadi nggak masa tahu begitu? Iya dong. Ada lari paginya? Harus lari pagi karena makan yang bergizi. Iya. Ini panjang nih, mau dipanjangin nih bisa? Oke. Kalau dipanjangin kita berbicara berarti VO2 max. Kalau kita lihat dulu zamannya kalau orang main bola tuh VO2 max stamina. VO2 max berarti paru-paru. Kapasitas paru-paru terhadap itu oksigen. Itu ngaruh sama otak pikiran kalau kita lagi main. Jadi memang harus tetap dijaga juga. Jadi kebugaran itu harus dijaga. Minum susu. Iya, harus dijaga kebugaran, makanan 4 sehat 5 sempurna itu harus dijaga semua. Mata segala macam. Kita kan tidak berpikir kalau jadi atlet kan kita tidak berpikir berarti kita manfaatin orang, maksudnya bukan manfaatin, maksudnya kita pilih sebagai atlet, kita harus jaga dia juga dong, gitu kan. Berarti kesehatannya dia untuk jangka panjang juga harus kita jaga kan. Berarti dia punya wadah tertentu Kak Gadi, maksudnya kayak ada mungkin apakah sekretariat atau apa ke home base. Kalau teman-teman mau, kan kalau anggaplah saya pemain futsal, latihan ya di lapangan futsal, ya kan. Kalau teman-teman game ini ada juga namanya game house. Game house, maksudnya. Jadi mereka tinggal di situ, satu klub tuh mereka tinggal di situ. Anggaplah kalau di Makassar apa, kalau di Sulsel di rumah mungkin. Rumah gitu ya, kayak ada rumah atau ruko gitu kan. Itu jadi game house-nya mereka. Jadi mereka tinggal di situ, mereka latihan di situ, makan di situ segala macam. Bukan di warkop, bukan di kafe. Ya. Mereka kadang-kadang tergantung dari ini ya, dari klubnya masing-masing. Iya betul. Tapi kalau kita kemarin berbicara mengenai yang kemarin masuk timnas itu, mereka ditaruh di puncak. Di Bogor situ, makanannya diatur, semua segala macam, tempat istirahatnya diatur,
latihannya diatur segala macam kayak gitu. Itu kalau ini. Jadi emang ya tapi emang intisarinya kita sebagai kalau olahraga kan kayak gitu bro. Lah, dalam artian itu merubah kan. Makanya kembali lagi saya bilang tadi wadah adalah SDM, sumber daya manusia. Kenapa ada ESI ya itu SDM-nya harus dijaga juga kan. Kan kita jadi orang tuh biasa keluar kalau jadi keluar dari sebagai atlet Indonesia atau segala macam pemikirannya berubah. Pemikirannya secara manusia dia lebih menghargai negara dan segala macam gitu kan. Kalau sudah pernah duduk mewakili Indonesia ya perubahan dia pulang ke kampungnya itu berubah pasti pikirannya. Nggak mungkin enggak. Itu yang kita harapkan Pak. Itu yang kita harapkan. Pak Ketua, simpel bagi saya Pak Ketua. Ini kan kita habiskan waktu kita berkorban. Adakah uangnya ini? Adakah keuntungan kalau kita main game ini bareng? Kalau sebagai atlet sekarang alhamdulillah ada. Oke. Ya. Kalau atlet ya. Seberapa kuat pengaruh e-sport ini untuk Indonesia secara penghasilan? Mampukah menggerakkan perekonomian di dalam industri e-sport ini? Nah ini kembali kayak tadi saya bilang tadi ekosistem berapa? Ekosistem, oke. Ya, karena contoh-contoh kecil kemarin tuh ada satu penyelenggara untuk masuk slotnya itu 30 miliar. Untuk masuk slot? Iya, untuk masuk slot game. Maksudnya menjadi peserta? Iya, peserta divisi di game di turnamennya mereka. Turnamennya? Iya. Harus bayar berapa? 30 miliar slotnya. 30 miliar? Untuk slot aja. Itu untuk slot aja. Makanya adanya wadah kita ini kita berharap lebih banyak orang yang tidak perlu butuh 30 miliar untuk berdiri di turnamen yang kayak begitu kan, contohnya gitu loh. Gitu loh. Makanya kita berharap ya kita betul-betul jadi wadah untuk benar-benar untuk mempercantik gitu loh. Iya betul. Semua orang bisa merasakan gitu loh. Oke, saya paham. Akhirnya berarti ini semacam kayak sepak bola juga ya gitu. Iya, sama, sebetulnya kan sama PBSI sama PSSI sama Perbasi itu sama semua. Sama aja semua. Tapi dengan harapan ESI kita ini sebetulnya ekosistemnya jauh lebih besar karena ekosistemnya jauh lebih besar, lebih gampang diraih sama ini juga karena kalau kita berbicara kan dalam artian kan pemain gamer itu banyak. Jadi potensi gamer itu adalah potensi player buat kita kan, potensial player buat bibit-bibit ibaratnya buat kita gitu loh. Bibit-bibit buat kita jadi banyak ini. Banyak banget. Jadi kalau misalnya apa yang harus kita sampaikan ke orang tua ini Pak Ketua supaya kemudian image-nya berubah kepada anaknya atau mungkin keluarganya yang doyan dan hobi main game sampai-sampai mungkin banyak hal yang mereka khawatirkan. Apa yang orang tua harus tangkap dari obrolan kita ini soal ini main game, soal gamers ini? Gamers ini tidak lagi bukan cuma sekedar game. Ini sekarang sudah menjadi cabang olahraga. Ini sekarang sudah ada jenjang karirnya ibaratnya. Ada jenjang karirnya. Ya contoh-contoh kecil kayak kemarin ini pulang dari mana? Dari SEA Games itu sudah disediakan bonusnya itu 7 miliar kemarin. Gitu loh. Jadi orang pulang dari situ dapat bonus bisa hidup ibaratnya kan. Bisa buka usaha, bisa ngapain dan segala macam atau bisa dilanjutkan karirnya sebagai gamer segala macam. Jadi jangan kita menutup suatu pikiran bahwa itu negatif. Stigmanya jangan kita tutup negatif karena emang main games ini ada juntrungannya ibaratnya. Bukan orang dulu kan bilang nggak ada juntrungannya kan. Ini ada juntrungannya nih. Bisa kemana nih? Bisa menjadi sesuatu gitu ibaratnya. Dan alhamdulillah kan kalau kita bicara sudah masuk di KONI, sudah masuk sebagai cabur olahraga kan. Hal yang paling terkecil adalah kalau kita berprestasi kan itu sudah bisa langsung masuk. Kalau bisa ada programnya yang langsung masuk Akpol. Kalau berprestasi kan bisa masuk Akpol, bisa masuk ASN, bisa ASN segala macam gitu loh. Terus yang paling penting adalah yang saya tahu ya orang tua worry adalah kalau dia main game itu dia lupa sama ke sekolah sama. Nah kita ini di Sulsel kita akan menerapkan itu bahwa kalau biarpun kau jago sebenarpun kalau tidak ada kau punya rapormu tidak bagus, kita tidak ambil. Biar kau jago main game bos, tapi kalau tidak bagus raporta, kita tidak ambil sebagai atlet. Jadi harus pintar juga. Kenapa sedemikian begitu ESI membuat itu? Kita berharap karena semua itu berjalan. Kita tahu bahwa sekolah itu penting. Pendidikan itu penting. Oke. Jangan sampai ditinggalin karena bilang mau main game apa segala nggak bisa. Jadi pendidikan harus berjalan setara dengan apa passionnya kita gitu kan, apa yang kita cintai gitu, kayak gitu ini. Nah sekarang Pak Ketua kita balik, apa yang harus teman-teman gamers ini, mereka harus lebih perhatikan, mereka harus rubah
dengan adanya AC misalnya atau dengan adanya obrolan ini apa ini buat kan tadi untuk orang tua. Ada sekarang ini untuk anak-anak ini, untuk para pelaku gamer ini, para gamers ini. Apa yang harus mereka mindsetnya harus berubah seperti apa sehingga kemudian yang selama ini mungkin agak ke kiri, agak salah-salah sedikit, agak hilaf-hilaf, agak kurang-kurang sedikit, bisa kemudian dia perbaiki. Apakah semua memang kita harus masuk ke AC? Atau kita punya kenalan di AC atau bagaimana seharusnya teman-teman para gamers ini? Kalau para gamers simply lebih ini aja, maksudnya kita menerapkan jiwa ya, kembali lagi saya bilang tadi dalam artian e-sport olahraga sama cuma gamer. Kalau kita memang punya niat untuk menjadi olahragawan atau di e-sport ya cara tak bermain, maksudnya disiplinnya dan segala macam, waktu dan disiplin dan segala macam ininya harus dijaga aja sekarang kan. Kita harus ini aja, maksudnya kalau memang kita mau kejar ya kita kejar, tapi itu semua harus berubah juga dengan sendirinya. Tapi kita percaya nanti dengan adanya tuh kaderisasi kaderisasi lah bisa dibilang. Dari amatir ya. Kita kan akan ada perubahan watak itu nanti. Jadi sekarang kalau buat teman-teman yang sekarang lagi main gamer ini baru berpikir mau jadi atlet ya lebih ini aja, lebih bisa dikejar kok gitu loh. Bisa dikejar, artinya persiapkan memang dari sekarang. Karena tidak ada ruginya Pak Ketua. Betul. Tidak ada ruginya, pertama satu bisa menghasilkan. Betul. Yang kedua Anda juga bisa berprestasi. Betul. Selain menghasilkan. Betul. Baik yang punya klub atau juga yang menjadi wadah organisasinya ini justru sudah jadi saya bisa simpulkan ini Pak Ketua, marketnya sudah ada ya. Betul. Itu sponsor bisa masuk dong. Sponsor bisa masuk. Industri ini akan menjadi industri yang besar, makanya kita tidak mau tereksploitasi dengan tidak baik gitu kan. Itu ada ya AC gitu. Itu adanya AC dan sebagainya. Betul. Apa ruginya kalau kita tidak gabung di AC? Simply sekarang karena AC yang tercatat sebagai di KONIDA kan? Yang resmi kan? Yang resmi kan? Yang tercatat sebagai KONI, anggota KONI kan? Kalau kita tidak masuk tidak terdaftar atau tidak ini nama di AC, ya kita tidak tahu bahwa kita biarpun sejago apapun kita bermain, teman-teman e-sport bermain sejago apapun dia, tapi kalau dia tidak terdaftar di radar Pak, kita tidak tahu. Jadi tidak ada, jadi itu hilang kesempatannya dia untuk main buat provinsi, buat pengkot, hilang kesempatannya itu. Hilang kesempatan untuk bisa main di PON, buat main di SEA Games, di timnas gitu, hilang kesempatannya. Jadi kalau umpamanya ada cara-cara segala macam, ya saya encourage dari sekarang kasih tahu aja sih. Pengkot-pengkotnya masing-masing kita bilang ada cara ini. Jadi teman-teman di pengkot itu bisa hadir ke tempat terus dia bisa lihat bagaimana prosedurnya berjalan, siapa saja yang main, siapa pemain yang bagus, segala macam dicatat semua itu kan nanti kan, semua dicatat dikasih ke kita. Pak Ketua, apa sih jenis-jenis game itu ini saya masih ada. Apa sih jenis-jenis game yang masuk kategori e-sport? Dominion Highland masuk? Belum. Tapi belum, berarti nanti akan masuk. Kita belum tahu, tapi maksudnya bisa aja. Kan di situ berawal istilah adakah, sedekah, kan berawal dari situ. Betul. Ya apa sih saja yang masuk e-sport ini Pak Ketua? Boleh dijelaskan? Untuk sampai saat ini kebanyakan itu mobile kan, mobile gaming sama konsol kan. Konsol. Oh, itu terbagi dua itu kan? Ya, konsol sama komputer kan. Oh, 3. Ya. Kalau umpamanya mobile gaming jenis gamenya Kakak, jenis gamenya itu ada Mobile Legend, PUBG, Free Fire. Terus kalau di komputer itu ada Dota masuk juga. Masih ada Dota sekarang. Terus kalau di konsol tuh ada PES kan. Main PES. Oh, paling itu mami saya kayaknya yang bisa itu. Bisa dong. Dicoba-coba. Luar biasa. Ini ada kekhawatiran saya nih Pak Ketua. Saya khawatir saja, tapi tidak mencurigai dan tidak sampai negatif. Ini kan rata-rata ketuanya, jajaran-jajarannya hampir saya lihat Tom ya, mudah-mudahan saya tidak salah ini Pak Ketua, koreksi kalau salah itu didominasi oleh orang-orang yang berada pada pemerintahan dan juga politik. Saya khawatirnya AC ini nanti ditunggangi oleh politik praktis, sehingga teman-teman para gamers ini manfaatkan jiki. Ternyata ada udang di balik batu, modus aneh. Ada udang di balik ikan doang. Ada udah di balik terigu, bukan doang itu. Lewat kemarin buka puasa. Itu bagaimana itu Pak Ketua? Bagaimana AC mempertanggungjawabkan ini betul-betul bahwa ini domainnya adalah murni untuk sport dan tidak ada sama sekali persoalan itu, walaupun ketuanya atau yang banyak membidangi atau yang berkecimpung sebagai pengurus adalah orang-orang yang
Ya ada warnanya. Ya ini sebetulnya itu gimana itu buah simalakama lah dalam artian memang arahannya Ketum Budi Gunawan itu kemarin, Jenderal Budi Gunawan, tidak ada yang berwarna. Itu betul-betul arahan nomor satunya untuk cari teman-teman di sampai ke pelosok itu nggak berwarna. Tapi kita sadari juga ada posisi-posisi di mana memang butuhnya kekuatan, bisa agak sedikit ini sih, kebutuhannya kekuatan finansial sebetulnya. Kekuatan finansial sama tokoh kan untuk ketokohan. Impactnya ke orang-orang lebih banyak kan. Jadi kebetulan kemarin memang kita cari-cari, sebetulnya tidak banyak. Kalau contohnya saya sendiri, saya tidak berwarna sama sekali mas saya. Saya pribadi enggak. Jelas kalau ke Anton. Tapi kalau ini kan kadang-kadang kita memang salah pilih atau bukan salah pilih juga, tapi dalam artian memang orang yang sudah cukup tepat, yang kita sudah perkirakan dengan baik dan kita rasa kita sudah sampaikan bahwa apa ininya, kita rasa kita berharap dia berkomitmen selama mereka menjabat. Mereka berkomitmen dalam artian mereka tidak membawa nama ininya politiknya artinya masing-masing. Bendera yang di belakang tidak dibawa apa segala macam. Betul. Walaupun kayaknya agak sulit. Betul. Untuk itu. Banyak kemarin yang offside, banyak banget di provinsi-provinsi lain banyak yang offside. Serius ini Pak? Iya banyak banget. Tapi ya ditegur juga pastinya. Ditegur juga. Iya karena saya begitu Pak Gatot, maksudnya kita kan trauma, silakan diminum. Kita kan sebagian ini melihat organisasi olahraga kita itu kan kadang-kadang secara konsep mantap Pak Gatot. Tetapi pada eksekusi di lapangan kembali lagi kadang-kadang terletak pada sistem yang dibuat sendiri, ya human errornya juga akhirnya kemudian orang antipati sudah deh. Apalagi ini kan cabang olahraga baru Pak Gatot ya, e-sport ini baru sekitar berapa tahun, yang kemudian kemarin di PON itu eksibisi ya? Masih eksibisi. Yeah. Berarti ke depan nanti ini sudah diperlukan, sudah diperlombakan. Perlombakan. Artinya setiap provinsi diminta untuk berkontribusi untuk itu. Nah kalau kemudian tokoh-tokoh yang artinya kita berharap sih tidak Pak Gatot ya. Kalaupun juga ada ya paling tidak jangan sampai mengganggu profesionalitas yang ada di dalamnya. Nah, seumpama ini ceritanya Pak Ketua, kalau misalnya terjadi, apalagi ini mau ada momentum politik, kalau misalnya terjadi, ada kesan atau bahkan sampai ke bukti, nagiring ini, apa yang Esi Sulsel bisa komitmenkan? Yang kita komitmenkan ya pasti kita kasih warning. Kita kasih teguran pasti. Teguran. Karena emang itu sudah arahan dari awal banget itu. Iya. Sejak ibaratnya baru mau dibentuk aja itu udah kata-kata yang paling diitukan sama ketum kita gitu loh. Jangan sampai berwarna. Soalnya syaratnya ini Pak Ketua adalah kan tidak mesti jago main game. Tapi tadi saya lihat tadi finansial. Betul. Ini juga kan kita berbicara soal organisasi juga kan. Kita harus cari orang yang mengerti paham organisasi kan. Karena kalau umpamanya itu selalu menjadi clash lah ibaratnya kalau kita berbicara sebagai cabur kan. Di cabur itu selalu clash antara orang teknis yang mengerti olahraganya, ya kan, bertabrakan sama orang yang organisator yang mengerti paham bagaimana jalan pengambil kebijakannya. Betul. Nah itu memang saya carinya setengah mati tuh untuk cari orang yang tepat betul-betul. Dua mengerti. Gitu kan? Mengerti. Itu susah memang. Susah kagak? Ya dan tidak jarang juga kita temukan organisasi yang paham organisasi ini, teman-teman yang punya ini kepentingan politik. Tapi ya sebisa mungkin kita intinya selalu arahannya gitu. Yang penting ini jalan, jangan sampai ditinggalin ekosistemnya ini jangan ditinggalin gitu loh. Jangan ditinggalin. Berarti yang saya tangkap benang merahnya nih Kakak, bagaimana kemudian Esi Sulsel hadir memwadahi para gamers ini apa segala macam, dan yang paling penting adalah membukakan market. Betul. Artinya hidup anak-anak tahu gara-gara kita geluti di barang. Kita berharap begitu. Kita harap begitu dan Esi punya tanggung jawab itu kan. Berarti kalau ada semacam event reguler atau apa eksibisi atau apa. Kedepannya nanti akan ada kejurda. Ada juga begitunya. Ya, akan ada kejurda. Kejurda akan ada dan nanti ada open turnamen. Kita mau buka juga open turnamen. Jadi itu kalau ke Jurda itu betul-betul kita untuk teman-teman yang ber-KTP Sulawesi Selatan kita pakai yang ini betul. Kita verifikasi semua kan? Itu untuk menjadi wakil kita di Kejurnas tingkat nasional. Artinya diselenggarakan oleh PBSI gitu PBSI, ya. Tapi kita harus buat dulu Kejurda ini untuk kita jaring dulu kan teman-teman bibit-bibit yang mana yang jago kan. Menarik. Nah, itu
Pak Ketua, saya ada sedikit terganggu ini kan. Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan ini Pak Ketua. Siap. Kita di Sulawesi Selatan ini kadang-kadang ada image yang kurang enak sebenarnya. Saya kan punya banyak teman di Jawa. Saya punya banyak ini. Tapi temanku itu orang Makassar, orang Sulsel. Jal, tinggalkan di Sulsel. Kenapa saudara ngapain tuh? Kita lebih dihargai di provinsinya orang. Dibanding kita di daerah. Makanya orang Makassar, orang Sulsel, orang Bugis, tapi dia mewakili provinsi lain. Karena di sini ya begitu. Tidak dihargai Ki. Betul. Kalau tidak ada orang dalam tajal sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Ininya juga panjang sebetulnya itu bro. Si jawab dong soal ini gimana, karena banyak yang anak-anak yang merasakan demikian Pak. Karena kan kalau kita berbicara mengenai perbedaan antara Jawa dan Sulawesi gitu. Indonesia Timur lah secara umum. Indonesia Timur tuh, kita berbicara mengenai itu sebetulnya bahkan di Banten pun sama DKI itu berbeda kalau kita bicara tuh. Itu Banten sama DKI karena kita berbicara mengenai APBD. APBD kita bicara mengenai pendapatannya ini. Kalau kita berbicara sebagai atlet ini ya. Bicara atlet ya. Atlet ini kalau bicara atlet, kalau di DKI itu UMR-nya kan jauh bedanya. UMR-nya kan tinggi mereka. Dibandingkan sama kita gitu. Dibandingkan sama Sulawesi Selatan gitu kan. Agak jauh kan, agak timpang gitu loh. Jadi kalau kenapa orang bilang di sana segala macam, ya mungkin pasti pendapatannya lebih besar di sana. Kita nggak mungkin dan teman-teman anak-anak Sulsel yang berpotensi di luar itu untuk konsen kepada game ini, e-sport ini. Banyak yang sekarang nyebrang banyak. Teman-teman dari utara. Tidak ada usahanya SC Sulsel untuk tarik mereka sendiri kan sebetulnya kan mereka bisa bermain di klub yang sana. Tidak ada masalah. Kalau mereka main di klub di sana nggak apa-apa. Tapi asalkan mereka punya KTP. KTP-nya bukan jangan dirubah jadi Jakarta juga gitu kan. Jangan dirubah dong. Iya, tetap jadi bisa main buat kita gitu kan. Sama jadi ibaratnya ini kayak Lionel Messi, bro. Iya. Dia main di PSG, tapi tetap Argentina, dia main di Argentina gitu. Iya. Jadi kalau kita dapat iming-iming dari teman-teman atlet ini yang jago, dapat iming-iming main di Jakarta kan. Ya tetap jaga social pride-mu, bro. Tetap ada ewako begitu. Harus ewako gitu loh. Iya. Karena itu beda, bro. Beda kalau kita berbicara mengenai ewako gitu toh. Iya. Saya sendiri pun sudah berpuluhan tahun ibaratnya keluar dari Sulawesi Selatan. Tapi pas dipanggil sebagai ketua harian Sulsel sih, kita langsung semangatnya luar biasa. Karena itu pride-nya kita, bro. Kita ini ya kalau kita ini nyambungin ke budaya nih jatuhnya kan. Nyambung ke budaya. Kita ini budaya kental Sulawesi Selatan. Sampai kemanapun kita pergi, kita pulang ke sini, bahasa tetap sama. Tetap ada ki-mi ya, tetap keluar di semua itu. Iya betul. Dari mungkin ada sedikit bahasa Inggris tapi ya tetap itu ki-mi-nya semua tetap ada gitu. Kelihatan bahwa anak Makassar ini, anak Sulsel ini. Makassar ya begitu. Oke. Maksudnya itu yang harus kita jaga, bro. Kemanapun kita pergi, ingat kita ini orang Sulsel gitu loh. Jadi tidak masalah aja sebenarnya kalau ada anak Makassar gamers main di klub sana apa segala macam. Yang penting kalau Sulsel sudah panggil bilang sini Ki main di ewako, dia harus kembali, bro. Gitu. Tapi ini ya karena kebetulan ada temanku ini mendatang apakah juga masuk cabur. Ada teman saya itu yang di apakah saya sebut atlet atau di break dance. Di breaker itu kakak break dance apa segala macam. Saya berapa kali perjuangkan kasihan untuk di level provinsi, sampai-sampai saya ke dinas terkait juga berusaha masuk supaya ini diapresiasi dan sebagainya. Dia juara 1 nasional. Dan dia kemarin lomba di Jawa Timur, di Surabaya apa segala macam. Tapi ketika diminta rekomendasi saja lah, misalnya, betulkah kau ini direkomendasikan oleh instansi terkait yang ada di daerahmu? Ribetnya luar biasa, support pun setengah mati. Beli tiket saja susah. Ini dong memang juga begini anunya. Tuh olahraga Indonesia toh kita memang kalau kita berbicara ini ya bertahun-tahun kita itu masukku Pak Ketua. Nah ini pendapatku juga bro toh. Iya oke. Kita ini olahragawan ini sebetulnya itu elit tim ibaratnya. Elit tim. Ya, elit tim itu di mana mereka berlatih tiap hari gitu kan, tiap hari untuk imperfection gitu, cari perfection bagaimana apa segala macam. Tapi mereka keluar bawa nama Indonesia tapi kurang dihargain gitu loh. Maksudnya anunya kayak banyak lah contoh-contoh kemarin mereka kurang dikasih turun di jalan itu yang di Bandung kemarin. Iya betul. Mereka dikasih turun di samping tol baru mereka masuk jemput sama bapaknya naik kan itu kan. Ya kayak begitu kita masih nggak bisa pungkirin lah kita masih jauh memang dari kita masih jauh dari apa yang dibilang namanya sebetulnya layak lah ibaratnya. Layak betul. Karena kalau kita melihat kalau yang layak kan ya jauh sekali lah. Makanya it's a panjang lah ibarat maksudnya working process yang memang harus kita iniin lah.
Kayak maksudnya olahragawan itu sebetulnya harus diapresiasi dengan yang sangat diapresiasi. mendalam gitu loh. Itu dia kan bisa menjadi pahlawan negara kita. Betul. Nah, kibarkan bendera tak bos? Kibarkan bendera di luar. Betul. Siapa tidak bangga ketika merah putih? Ya, betul. Lagu Indonesia Raya menggaung. Iya, betul. Itu yang itu. Wah, ngeri, Pak. Baru mereka pulang kodong nanti. Itu maksud saya kata. Saya selalu begini Pak Ketua. Tapi saya percaya teman saya ini, ya Kakak Altan Andar sampai Toding, saya percaya insya Allah dibawa kepemimpinan beserta seluruh jajaran ketua umum dan ketua harian dan semuanya. Saya percaya ESI Sulsel mudah-mudahan bedalah dengan para organisasi olahraga. Insya Allah. Kita usahakan selalu. Dan saya tidak akan berhenti untuk terus memberikan masukan pada Pak Ketua. Salah Pak Ketua. Siap Pak Ketua ya? Siap, aman.